Saya akan berbicara dalam waktu 3, 2, 1. Sebelum masuk ke dalam poin pertentangan saya, pertama-tama saya akan memberikan respon terhadap kasus-kasus yang disampaikan oleh tim oposisi. Ada satu framing penting mengapa tim oposisi sudah kalah dalam debat kali ini. Saya pikir adik pembicara pertama oposisi sangatlah ekstrim, mengabaikan seluruh analisis kerusakan atau dampak buruk yang Kak Hairil jelaskan terkait kerusuhan di dalam masyarakat, bukan bahkan saling menyerang dalam sistem pemilu, menyebarkan sara terhadap pemimpin ideologi lain, pencitraan yang ekstrim, kritik yang sangat lemah dan bias, presiden yang tidak representatif dan masyarakat skeptis terhadap kebijakan presiden yang didukungnya, ataupun bahkan penyerangan isu sara kepada presiden ideologi lain, bukan? Tetapi respon apa yang kami dapatkan? Pertama, satu respon yang sangat tidak strategis. Ada pembicara pertama oposisi dengan sangat mudah masuk dalam debat mengatakan diskursus akan sangat buruk di oposisi. Tetapi di saat yang bersamaan Adit tidak pernah membuktikan premisnya sendiri. Mengapa diskursus akan sangat sempurna di tim oposisi, bukan? Tetapi lebih lanjut, dengan sangat bangga, Adit dan Randall sekaligus mengatakan bahwa diskursus akan sangat baik di oposisi. Tapi sayang sekali, tidak ada penjelasan proses dan pembuktian mengapa diskursus dan feedback akan sangat sempurna di oposisi, bukan? Lalu apa respon yang kami dapatkan di Randall pembicara kedua oposisi? Dia mengatakan bahwa sosial media tidak bisa menampilkan 20 halaman kebijakan Omnibus Law misalnya. Saya setuju dengan Randall bahwa sosial media memang tidak bisa menampilkan 20 halaman kebijakan Omnibus Law. Tetapi sayangnya ini bukanlah perdebatannya, dan bahkan tim oposisi sekaligus mendismiss dan menghancurkan seluruh karakterisasi Adit terkait media sosial yang sangat bebas sejak pertama kali, bukan? Karena jika oposisi ingin menang, mereka harus membuktikan mengapa seluruh harm buruk yang sudah dielaborasi oleh Kak Hairil akan tidak apa-apa ketika individu akan memiliki kalkulasi yang jelek dan tidak rasional dalam sistem politik. Tetapi terkait pemerintah yang intervensi ideologi individu, ya ini jelas kami mendukung hal ini. Tapi lihat, memberikan informasi ideologi yang berlawanan bukanlah secara langsung berarti pemerintah memaksakan individu untuk mengganti ideologinya, bukan? Kami tidak mengatakan bahwa pemerintah harus mengatakan kepada masyarakat bahwa oh kamu harus menjadi liberal, oh kamu menjadi harus konservatif. Kami percaya ini bukanlah mekanisme yang kami tawarkan, bukan? Ini bukan dunia kami. Di sisi kami, proposalnya adalah bentuk edukasi politik dengan informasi berlawanan sejak pertama kali. Bukanlah memaksakan ideologi dirubah. Kami percaya tim oposisi sangatlah dismiss dan kami berhak memenangkan perdebatan kali ini. Dalam perdebatan kali ini, Dewan Juri yang terhormat, terdapat 2 poin pertentangan. Pertama, poin justifikasi dan 2 poin dampak. Mari masuk ke dalam poin pertentangan pertama, poin justifikasi. Yakni, manakah dunia yang mampu menciptakan diskursus yang lebih baik? Tim oposisi datang dan mengatakan bahwa pada akhirnya di sisi kami hanya akan terjadi diskursus yang tidak baik di media sosial dengan adanya paparan informasi tersebut. Respon kami, pertama, kami percaya hal ini tidaklah benar. Karena lihat bagaimana pada akhirnya masyarakat akan mendapatkan pandangan dan informasi dari preferensi politik lainnya, bukan? Sehingga mereka pun akan lebih mudah untuk menerima, alasan mengapa mereka yang berideologi berbeda dengan dirinya menginginkan suatu hal misalnya. Ataupun bagaimana jika mereka memberikan komentar buruk pada postingan-postingan yang tidak sesuai dengan ideologinya. Kami percaya hal ini tidaklah benar. Karena lihat bagaimana pendukung konservatif misalnya ingin menjaga citra mereka di media sosial, bukan? Jadi mereka pun tidak akan seirasional itu untuk memberikan komentar buruk di postingan liberal. Karena mereka ingin agar masyarakat untuk memiliki ideologi yang sama dengan mereka. Mereka ingin agar masyarakat memiliki ideologi yang sama, yakni ideologi konservatif, sehingga kami percaya mereka tidak akan seirasional itu untuk memberikan komentar-komentar buruk di postingan liberal misalnya. Sehingga kami percaya di sisi kami, diskursus yang ada malah lebih baik karena akan menciptakan diskursus yang mampu menghargai sesama ideologi Dewan Juri Terhormat. Yang kedua, tapi walaupun pada akhirnya memang akan muncul diskursus yang buruk, kami percaya hal ini terjadi di kedua sisi pada akhirnya. Tapi lihat bagaimana pada akhirnya di kami, setidaknya ada check and balance, ada informasi yang membuat mereka untuk sadar dan mengerti dan menghormati bagaimana paham satu sama lain, bukan mengerti bagaimana kenapa orang lain memilih, mengapa ideologi lain ingin menciptakan hal tersebut, ingin memilih pilihan tersebut. Sehingga kami percaya hal ini tentunya masih akan lebih baik di kami. Mari lihat analisis yang disampaikan oleh tim oposisi, di mana mereka mengatakan bahwa pada akhirnya mereka ingin menciptakan diskursus media sosial yang sehat dengan cara tidak memperlihatkan informasi mengenai pemahaman yang berlawanan dengan mereka. Kami percaya hal ini tidak akan pernah mungkin, bukan? Lihat status quo Dewan Juri Terhormat saat ini, di mana begitu banyak masyarakat yang sangat fanatik dan tidak akan pernah memahami dan mengerti bagaimana pemikiran ideologi yang berlawanan dengan mereka misalnya. Sehingga deltanya yang terjadi hanyalah kerusuhan dan konflik antar mereka yang berbeda ideologi, bukan?
bahkan saling melontarkan hate speech atau menjelekkan ideologi masing-masing. Kami yakin bukan dunia ini yang kita inginkan, bukan? Tapi oke, mari kita anggap analisis ini benar. Di mana diskursus yang sehat misalnya akan terjadi. Lihat bagaimana pada akhirnya di sisi mereka hal ini masih akan buruk. Karena lihat bagaimana mereka yang berideologi konservatif misalnya hanya akan melihat informasi-informasi yang bersumber dari konservatif, sehingga terjadinya bias akan lebih tinggi, bukan? Karena mereka tidak akan pernah merecek, tidak pernah mencek kembali informasi yang mereka dapatkan, sehingga kami percaya hal inilah yang menyebabkan diri mereka sangatlah buruk dan yang menciptakan terjadinya perpecahan dan konflik akibat informasi yang tidak pernah dicek kembali di diri mereka, dan bahkan menciptakan konflik antar ideologi, antar perbedaan ideologi masyarakat, sehingga kami percaya hal ini sangatlah buruk di sisi mereka. Sehingga panelis yang Anda dapatkan di kami, pertama diskursus yang lebih sehat, di mana masyarakat akan saling menghormati antara satu sama lain. Kami yakin ini sangatlah eksklusif di kami. Sebelum masuk dalam poin pertentangan selanjutnya, apakah ada interupsi? Oke, tidak ada engagement. Mari masuk ke dalam poin pertentangan kedua, yakni poin dampak. Manakah dunia yang memberikan lebih banyak dampak baik dibanding dampak buruk? Tim oposisi datang dan mengatakan, wah pada akhirnya mereka akan objektif. Mereka yang berideologi konservatif misalnya akan objektif. Kami percaya hal ini tidak akan terjadi. Karena mereka sudah terpapar ideologi tersebut sejak kecil, bukan? Sehingga mereka pun akan mau tidak mau menganggap ideologi lain sebagai benar misalnya. Dan mereka pun akan menganggap bahwa ideologi mereka benar dan yang lain merupakan salah. Sehingga kami percaya mereka memiliki probabilitas untuk bias sangat tinggi, bukan? Tapi walaupun pada akhirnya mereka memang tetap akan objektif. Setidaknya di sisi kami, mereka akan mendapatkan informasi yang lebih benar dan baik. Karena dari kedua sisi dan bukan dari satu pandangan saja, bukan dari satu pandangan ideologi saja. Sehingga kami percaya akan membuat dirinya menjadi lebih objektif di sisi kami, bukan? Mari bandingkan antar kedua sisi. Di mana kami percaya pada akhirnya di sisi kami yang terjadi adalah informasi yang lebih baik karena masyarakat akan melihat dalam kedua sisi, baik dalam ideologi manapun ataupun bagaimana pada akhirnya masyarakat akan memahami bagaimana ideologi masyarakat lainnya, bukan? Sehingga yang terjadi adalah diskursus yang sehat, diskursus di mana masyarakat menghormati pemahaman orang lain karena tahu mengapa mereka memilih pilihan-pilihan tersebut. Lihat bagaimana pada akhirnya di sisi mereka yang terjadi hanya konflik karena mereka tidak akan pernah engage, tidak pernah tahu mengapa orang lain memiliki pilihan tersebut. Sehingga kami percaya konflik terus terjadi dan permasalahan akan terus terjadi, sehingga kami percaya kami menang.